Bayangkan, besok pagi kamu bangun tidur, lalu tiba-tiba seluruh uangmu hilang. Saldo rekening 0, ATM kosong, dompet kosong, e-wallet kamu kosong. Tidak ada uang sama sekali. Bayangkan, berapa lama kamu bisa bertahan hidup? Seminggu? Atau sebulan? Atau mungkin hanya beberapa hari? Karena bagi kita yang hidup di kota, uang adalah kehidupan. Uang untuk membeli makanan, uang untuk membeli air, uang untuk membayar listrik, uang untuk membeli tempat tinggal. Singkatnya, di kota, uang adalah alat untuk bertahan hidup. Tapi, ribuan kilometer dari Jakarta, di pedalaman Papua, ada masyarakat yang selama ratusan tahun hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tidak bergantung pada supermarket. Mereka tidak bergantung pada minimarket. Tidak bergantung pada gaji bulanan. Karena bagi mereka, hutan adalah supermarket. Hutan adalah apotik. Hutan adalah pasar. Hutan adalah sekolah. Dan hutan adalah kehidupan itu sendiri. Hari ini, cara hidup itu sedang berhadapan dengan salah satu proyek food estate, bioetanol, dan biodiesel. Proyek pembangunan terbesar dalam sejarah Indonesia di Kepulauan Papua. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Apa itu pesta babi? Ketika mendengar kata pesta babi, banyak orang langsung membayangkan pesta makan besar. Padahal kenyataannya jauh lebih dalam. Di wilayah Warobko, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, masyarakat Muyu mengenal tradisi yang disebut Awon Atat Bon. Sebuah pesta adat yang bahkan bisa dipersiapkan selama bertahun-tahun. Dalam dokumentasi yang kami telusuri, ada pesta adat yang dipersiapkan hampir selama 10 tahun. 10 tahun, bukan 10 hari, bukan 10 minggu, yakni 10 tahun. Dan yang menarik, babi dalam pesta ini bukan dibeli dari pasar, bukan bantuan pemerintah, bukan bantuan gereja, dan bukan bantuan LSM. Melainkan, babi-babi itu dipelihara sendiri sejak kecil, diberi nama, lalu dilepas ke hutan. Mereka tumbuh bersama alam, dan setelah penantian 10 tahun, ketika pesta tiba, para pemburu akan masuk ke dalam hutan seluas 479 hektar milik marga Kimco. Mereka mencari kembali babi-babi yang selama ini mereka rawat. Uniknya, suku atau marga lain tidak akan mencurinya di hutan tersebut, karena mereka sudah memiliki babi di wilayahnya masing-masing. Dalam tradisi pesta babi atau yang disebut Awon Atat Bon, binatang ini tidak dimakan secara gratis. Setiap marga atau klan dari suku Muyu akan membayar jerih payah tuan rumah karena telah menjaga hutan dan memelihara babi. Ini seperti arisan yang berdampak menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hutan yang ditandai dengan siklus memberi dan menerima. Mengapa pesta babi menjadi pesta spesial bagi suku Muyu? Karena mereka khawatir peradaban mereka akan punah menyusul ancaman ekosistem akan hutan. Bayangkan, sebuah tradisi yang hanya bisa berjalan jika hutannya tetap ada, sebuah tradisi yang secara tidak langsung memaksa masyarakat menjaga alamnya. Karena tanpa hutan, tidak ada babi. Tanpa babi, tidak akan adanya pesta. Dan tanpa pesta, sebagian identitas budaya
mereka ikut hilang. Dan mungkin disinilah kita mulai memahami bahwa cerita ini tidak pernah benar-benar tentang babi. Dua dunia yang berbeda. Perbedaan terbesar mungkin bukan soal budaya, melainkan cara bertahan hidup. Di kota, kita bangun pagi, pergi bekerja, mencari uang, menerima gaji. Menggunakan uang itu untuk membeli kebutuhan hidup. Sistemnya sederhana, kerja, dapat uang, beli kebutuhan. Tapi masyarakat adat Papua hidup dengan cara yang berbeda. Mereka berburu, mereka menangkap ikan, mereka mengambil sagu, mereka berkebun, mereka mencari obat-obatan dari alam ketika sakit. Bahkan bahan untuk membuat rumah seperti perahu ataupun panah dan perlengkapan hidup lainnya berasal dari hutan. Artinya, ketika masyarakat kota kehilangan pekerjaan, mereka takut kehilangan penghasilan. Di sisi lain, ketika masyarakat adat kehilangan hutan, mereka juga takut kehilangan sumber kehidupannya. Inilah perbedaan mendasar yang sering gagal dipahami oleh orang lain. Ketika kita melihat hutan, kita hanya melihat pohon. Ketika mereka melihat hutan, mereka melihat masa depan anak-anak mereka. Namun, di sisi lain, negara juga memiliki persoalannya sendiri. Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk. Setiap hari, kebutuhan pangan terus meningkat. Setiap hari, kebutuhan energi juga terus bertambah. Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan energinya. Dunia juga sedang menghadapi ketidakpastian, pandemi, perang, krisis pangan, krisis energi. Semua itu membuat banyak negara mulai berpikir ulang. Bagaimana jika suatu hari rantai pasok global terganggu? Bagaimana jika impor tidak lagi mudah dilakukan? Maka lahirlah mimpi yang sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni swasembada, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pemerintah kemudian mendorong berbagai program, food estate, bioetanol S10, biodiesel B50. Secara teori, tujuannya masuk akal. Semakin sedikit ketergantungan terhadap impor, semakin kuat posisi Indonesia. Nah, inilah dia. Masalahnya, mimpi besar selalu membutuhkan ruang yang besar. Dan sebagian ruang itu ditemukan di Papua. Pertanyaannya, mengapa Papua? Papua bukanlah sekedar pulau. Papua adalah salah satu bentang hutan hujan tropis terbesar yang masih tersisa di dunia. Rumah bagi ribuan spesies, flora dan fauna. Rumah bagi ratusan kelompok masyarakat adat. Namun kini, agenda buka lahan lebih 2,7 hektar untuk proyek strategis nasional PSN di Kabupaten Merauke, Mapi, dan Bovendigul akan memarginalkan masyarakat adat dan merusak keseimbangan ekosistem yang terdiri dari cetak sawah seluas 1 juta hektar dan tanaman pangan seluas 349.944 hektar. Lalu, peternakan seluas 373.478 hektar. Dan perkebunan tebu 633.000 hektar untuk produksi bioetanol S10. Kemudian, kebun sawit di Mapi dan Bovendigul 382.759 hektar untuk produksi biodiesel B50. Dan disinilah pertanyaan mulai muncul. Apakah Papua dipilih karena memang tempat terbaik? Ataukah karena Papua adalah tempat yang masih memiliki ruang paling luas? Karena jika kita berbicara sebagai seorang perencana negara, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah di mana lahan kosong yang paling luas, tetapi di mana biaya ekologis, sosial, dan ekonominya paling rendah untuk menghasilkan pangan dan energi yang paling tinggi. Menariknya, banyak ahli berpendapat Indonesia sebenarnya belum kehabisan lahan. Indonesia ini masih memiliki jutaan hektar sawah yang produktivitasnya belum optimal. Masalah yang selama ini muncul seringkali bukan kekurangan tanah, melainkan produktivitasnya yang belum optimal. Sebagai contoh, jika produktivitas padi
dapat dinaikkan dari 5 ton per hektar menjadi 7 ton per hektar, maka tambahan produksi nasional bisa sangat besar tanpa membuka hutan baru. Belum lagi perbaikan secara irigasi, distribusi, teknologi, pupuk, dan tata kelola. Bahkan, Indonesia memiliki jutaan hektar lahan terdegradasi, yakni lahan-lahan bekas tambang, lahan-lahan terlantar, bekas proyek gagal, yang secara teori bisa dipulihkan terlebih dahulu. Maka pertanyaan itu kembali muncul, jika masih ada alternatif lain, mengapa justru Papua? Ketika mendengar kata bioetanol, banyak orang langsung menunjuk kepada negara Brazil. Dan mereka tidak salah, Brazil memang berhasil. Hari ini, jutaan kendaraan di Brazil menggunakan bahan bakar berbasis etanol tebu. Bahkan, sebagian kendaraan dapat berjalan hampir sepenuhnya menggunakan bioetanol. Bagi banyak negara berkembang, Brazil adalah contoh sukses. Namun ada satu detail yang sering terlupakan. Brazil tidak membangun semua itu dari nol. Sebelum program Proalcool diluncurkan pada tahun 1975, Brazil sudah memiliki sejarah industri tebu selama ratusan tahun. Mereka memiliki jutaan hektar perkebunan tebu. Mereka memiliki pabrik gula. Mereka memiliki tenaga kerja. Mereka memiliki sistem dan teknologi. Mereka memiliki rantai pasok yang sudah matang. Mereka tidak sedang membangun fondasi. Fondasi itu sudah ada. Mereka hanya memperluasnya. Sedangkan Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda. Indonesia ingin mencapai tujuan yang sama, tetapi pada saat yang sama masih harus membangun sebagian fondasi tersebut. Dan sebagian fondasi itu direncanakan berada di Papua. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah bioetanol itu penting, tetapi apakah Papua adalah tempat yang paling tepat untuk membangun fondasi itu? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Indonesia pernah mencoba proyek seperti ini sebelumnya? Jawabannya, ya. Sejarah Indonesia dipenuhi proyek-proyek besar, mulai dari proyek lahan gambut sejuta hektar, program cetak sawah. Proyek cetak sawah di Merauke pernah gagal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Saat itu, SBY melancarkan Merauke Integrated Food and Energy Estate untuk menjamin pangan dan energi dengan menciptakan lahan pertanian penghasil beras, tebu, dan minyak sawit 1,2 juta hektar. Proyek itu gagal. Kemudian muncul cetak sawah 1,2 juta hektar di Merauke era Joko Widodo di awal menjabat presiden pada 2015. Itu juga ikut gagal. Menurut Simon Petrus, pemuda suku Malit, tanah di Merauke itu tidak cocok untuk mengembangkan padi karena ada lumpur asam yang akan menghambat pertumbuhan padi. Menurut pengakuannya, itu rawa yang saat musim hujan lebih dari 3-4 meter dan naik di atas tanah kering itu padi pun tidak mungkin akan tumbuh. Karena itu sabana yang mungkin lumpurnya tebal di bawahnya. Sudah ada lumpur putihnya, ini lumpur asam dan tidak mungkin itu padi akan tumbuh. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan mimpi besar. Yang sering menjadi persoalan adalah kemampuan mewujudkan mimpi tersebut. Karena itu pertanyaannya bukan lagi apakah proyek ini besar, karena jelas besar. Tetapi apa yang membuat proyek kali ini berbeda? Dan apa yang menjamin berhasil ketika banyak proyek serupa sebelumnya mengalami masalah? Jika proyek ini berhasil, Indonesia mungkin menjadi lebih mandiri, menjadi lebih kuat, lebih aman dari krisis pangan, lebih aman dari krisis energi. Tetapi jika proyek ini berhasil, apa yang hilang? Karena hutan bukan sekedar kumpulan pohon. Hutan menyerap karbon di dunia. Hutan mengatur siklus hujan dan menjadi rumah bagi ribuan spesies, menjadi sumber pangan bagi masyarakat adat, menjadi identitas budaya, menjadi sejarah. Dan ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pohon, yang hilang bisa jadi sebuah cara hidup. Sebagian orang menyebut proyek ini pembangunan, sebagian menyebutnya pemerataan ekonomi, sebagian menyebutnya kemajuan, sebagian menyebutnya inovasi, sebagian menyebutnya ketahanan pangan, sebagian juga menyebutnya ketahanan energi, dan sebagian lainnya menyebutnya kolonialisme modern. Tapi mungkin
Pertanyaan yang lebih penting bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena hampir semua pihak pasti memiliki alasan yang masuk akal. Negara membutuhkan pangan, negara membutuhkan energi, masyarakat adat membutuhkan ruang hidup, dan alam membutuhkan waktu untuk tetap lestari. Mungkin pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah Indonesia benar-benar kekurangan lahan, ataukah Indonesia sedang kekurangan tata kelola? Karena sejarah menunjukkan bahwa proyek besar gagal bukan karena tanahnya yang kurang, melainkan karena perencanaannya yang keliru, teknologinya tidak siap, sistemnya yang tidak matang, atau pengelolaannya bermasalah. Dan jika itu benar, maka pertanyaannya menjadi jauh lebih besar. Apakah solusi dari krisis pangan harus selalu membuka hutan baru? Ataukah kita belum memaksimalkan apa yang sudah kita miliki? Pada akhirnya, pesta babi ternyata bukan tentang babi. Hutan ternyata bukan sekedar pohon, dan Papua ternyata bukan sekedar pulau di peta Indonesia. Karena bagi sebagian orang, Papua adalah rumah, tempat mereka dilahirkan, tempat leluhur mereka dimakamkan, tempat mereka belajar memahami dunia dan seperti rumah pada umumnya. Rumah bukan hanya tempat untuk hidup. Rumah adalah bagian dari identitas, bagian dari sejarah, bagian dari siapa diri kita sebenarnya. Mungkin itulah mengapa sebagian masyarakat Papua begitu takut kehilangan hutannya. Karena yang mereka takutkan bukan sekedar kehilangan pohon, bukan sekedar kehilangan tanah, tetapi kehilangan cara hidup yang selama ini membuat mereka menjadi diri mereka sendiri. Sebab ketika kita melihat hutan, kita melihat pohon. Tetapi ketika mereka melihat hutan, mereka melihat masa depan anak-anak mereka. Dan mungkin disitulah seluruh perdebatan ini bermula. Bukan tentang siapa yang menang dan bukan tentang siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa mengejar masa depannya tanpa kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibangun kembali.